Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya yang sedang menonton dan yang saya hormati Bu Dedi Bik selaku mata kuliah Hadis Tarbawi. Izin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Alifia Nusifah dari kelas 4A PAI. Di sini saya akan membawakan materi kepemimpinan perempuan dalam hadis. Nah, dalam materi ini saya akan membawakan satu hadis yang berupa mengenai tentang kepemimpinan perempuan, lalu ada menurut para ulama, dan ada nilai tarbawinya juga. Kita langsung saja, saya akan membahas mengenai tentang hadis kepemimpinan perempuan. Oke, kita lanjut aja ya, langsung ke hadisnya yang saya bawakan ini mengenai tentang kepemimpinan perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Utsman bin Haisami hadasana Ufa an Hasani an Abi Bakrata qala laqad nafa'anillah bikalimati sami'tuha mir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamali ba'da ma kidatu an al-haqqa bi ashabil jamal fauqatila ma'humul qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ahla farisa qad malaku alaihim binata kisrah qala lana yufliha qaumu walau amrahum imrah. Shadaqallahul adzim, yang artinya itu telah menceritakan kepada kami Utsman bin Haisam, telah menceritakan kepada kami Auf dari Hasan dari Abu Bakrah berkata, sungguh Allah telah memberikan manfaat kepadaku dengan suatu kalimat yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW, yaitu pada waktu perang Jamal, tatkala aku hampir bergabung dengan penunggang unta, lalu aku ingin perang bersama mereka. Beliau berkata, tatkala sampai kepada Rasulullah SAW bahwa penduduk Persia telah dipimpin oleh seorang anak perempuan putri Raja Kisrah. Beliau bersabda, nih ya, Rasulullah ini bersabda, berkata, suatu kaum tidak akan beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Radhiyallahu anhu, Bukhari. Nah, yang tadi sudah saya bacakan ini tuh hadisnya udah sahih ya. Kenapa sih gitu udah sahih, dan apa sih gitu kenapa bisa disebutkan sahih? Karena hadis ini itu tertulis dalam Sahih Al-Bukhari. Oke, selain itu juga hadis ini itu diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Sunan At-Tirmizi, Musnad At-Tabrani, dan Sunan Imam An-Nasai. Nah, terus Imam Bukhari juga mengambil hadis ini dari jalur riwayat Utsman bin Haisam. Terus bersambung lagi kepada Abi Bakrah. Nah, Abi Bakrah ini itu nama aslinya itu adalah Nafi bin Al-Haris. Nafi bin Al-Haris, ingat itu ya, nama aslinya Abi Bakrah. Terus Abi Bakrah ini tuh merupakan salah satu sahabatnya Nabi SAW juga. Nah, jadi sebab dituturkannya hadis tersebut, nah dituturkan itu apa sih gitu ya? Sebab diturunkannya hadis tersebut oleh Abu Bakrah itu ketika terjadinya konflik. Jadi hadis tersebut itu diturunkan itu oleh Abu Bakrah itu karena terjadinya konflik. Nah, konfliknya itu konflik apa sih gitu? Nah, itu tuh tersebut konflik politik yang meruncing antara kubu Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali bin Abu Thalib yang memicu terjadinya perang Jamal di tahun 36 Hijriah. Nah, jadi pada tahun 36 Hijriah ini itu telah terjadi peperangan. Nah, peperangannya itu perang apa sih gitu ya? Ini tuh peperangan antara kubu Sayyidina Aisyah dengan kubu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Namanya itu perang apa? Bukan perang
itu ya Khandaq, perang apalah gitu, bukan. Nah itu namanya tuh perang Jamal. Nah perang Jamal itu antara kubu Sayyidina Isa dengan kubu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah kenapa sih gitu ya, dikarenakan tuh Sayyidina Isa itu merupakan pasukan unta ya, yang tadi sudah disebutkan tadi ya, yang dalam hadis tersebut. Terus ketika terjadi suasana seperti itu ya, Abu Bakar tuh tiba-tiba tuh teringat gitu akan hadis yang tadi. Nah terus Abu Bakar sampaikanlah gitu hadis yang tadi itu, yang berisi yang tadi itu ya, Allah memberikan manfaat padaku dengan sebuah kalimat yang didengar dari Rasulullah SAW pada hari menjelang perang Jamal. Nah Abu Bakar ini tuh menghampiri, membenarkan gitu Ashabul Jamal gitu ya, membenarkan gitu kelompok Sayyidina Isa dan berperang bersama Sayyidina Isa dan ikut masuk ke kelompok Sayyidina Isa gitu ya. Namun gitu Abu Bakar ini tuh teringat akan hadis tersebut yang tadi, yang berada di akhir kata yang tadi itu, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita, sehingga Abu Bakar itu mengambil sikap gitu berdasarkan apa pernyataan yang Nabi sebutkan di dalam hadis tersebut. Nah kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Adapun asbabul wurud dari sabda Nabi gitu, kenapa gitu ya Nabi itu sampai bersabda tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan kepada wanita. Nah sampai-sampai itu Kanjeng Nabi Muhammad tuh bersabda seperti itu ya, kenapa sih gitu ya, pasti baik yang bertanya-tanya lah kenapa gitu, apa salahnya sih gitu perempuan tuh jadi pimpin tuh gimana. Tetapi karena sudah hadisnya, mari kita bahas dikit demi sedikit, oke? Tonton sampai selesai ya video ini. Kita lanjut. Jadi di mana waktu itu tuh ketika Nabi tuh mendengar pengangkatan putri Kisrah di Persia. Nah pas ketika Nabi Muhammad itu mendengar pengangkatan putri Kisrah di Persia itu ya, karena Kisrah ini itu dibunuh oleh anak laki-lakinya. Jadi si anak putri Kisrah ini tuh dibunuh ya oleh anak laki-lakinya. Nah setelah Kisrahnya meninggal, bangsa Persia itu mengangkat anak Kisrah yang perempuan untuk menjadi penggantinya, ya kan anak laki-lakinya itu dibunuh ya. Nah terus sehingga Nabi SAW itu bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita. Artinya tuh ya dipimpin oleh perempuan ya. Terus ini kutipan dari Al-Idris Syarh Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Qaslani dan Tuftahul Ahwazi Syarh Sunan At-Tirmizi karya Imam Al-Mubakhfari. Selanjutnya jangan lupa untuk didengar dan diamati sampai akhir, oke? Nah, adapun pada asbabul wurud dari sabda Nabi, kenapa sih gitu Nabi itu sampai bersabda seperti yang berada di hadis tersebut, yang bisa kita lihat di artinya yang paling akhir yang di tanda kutip 2, yaitu Nabi Muhammad bersabda tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita gitu ya. Kenapa sih gitu? Pasti banyak yang bertanya-tanya gitu ya. Kenapa wanita itu tidak diperbolehkan, ataupun kenapa sih gitu? Harusnya kan kayak tidak memandang gender gitu ya. Tetapi karena ada hadisnya bahwa perempuan itu tidak disarankan untuk menjadi pemimpin. Tapi ya Nabi Muhammad tuh ada gitu, ada alasan yang kenapa beliau mengeluarkan hadis tersebut atau omongan tersebut gitu. Karena dimana waktu itu tuh ketika Nabi Muhammad itu mendengar gitu pengangkatan putri Kisrah di Persia. Nah Kisrah ini itu adalah
dibunuh gitu. Si Kisra ini itu dibunuh oleh anak laki-lakinya. Nah, setelah dibunuh oleh anak laki-lakinya, Kisra itu kan meninggal. Nah, setelah Kisra meninggal, terus cucu-cucunya yang pada meninggal gitu ya, nggak ada laki-laki lagi gitu. Terus bangsa Persia itu tuh mengangkat anak Kisra yang ada satu-satunya gitu mungkin, yaitu perempuan. Nah, anak satu-satunya itu adalah perempuan, untuk diangkat menjadi penggantinya, menjadi pemimpin di negara Persia tersebut. Setelah itu pas Nabi mendengar gitu ya, bangsa Persia mengangkat anak Kisra yang perempuan ya untuk menjadi pemimpin. Nah, terus Nabi Muhammad SAW tuh bersabda, beliau tuh ngomong seperti ini, yang berada di hadis sebelumnya ya, yang bisa kita lihat artinya yang tanda kutip 2. Oke, ini ya, dengerin. Tidak akan beruntung suatu kaum yang tidak menyerahkan urusan mereka kepada wanita, yang artinya itu gak akan beruntung gitu ya, suatu kaum ataupun suatu golongan gitu, ataupun suatu kelompok yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan. Jadi artinya tuh dipimpin oleh perempuan gitu ya. Selagi masih ada laki-laki, kita tidak boleh mengangkat perempuan itu sebagai pemimpin. Nah, hadis ini dan terjemahan ini tuh dikutip dari Irsyadus Sarisyah Sahih Al-Bukhari karya Imam Al-Asqalani dan Tuhfatul Ashawadi Syarh Sunan At-Tirmizi karya Imam Al-Mubarakfuri. Nah, selain dari hadis tersebut gitu ya, kenapa sih kita nggak boleh gitu perempuan jadikan pemimpin? Karena sejarahnya itu ya telah menunjukkan gitu kedudukan perempuan pada masa Nabi Muhammad SAW itu tidak hanya dianggap istri, pendamping, dan pelengkap laki-laki saja, tetapi juga dianggap sebagai manusia yang memiliki kedudukan setara dalam hak kewajiban dan manusia lain di hadapan Allah. Adapun mengenai kepemimpinan perempuan dalam proses umum masih kontroversi. Nah, adapun gitu ya, mengenai kepemimpinan perempuan ini itu dalam urusan umum gitu ya, urusan umum seperti kalangan kita gitu, itu tuh masih kontroversi juga, karena banyak gitu mayoritas ulama yang melarang gitu kalau perempuan itu menjadi pemimpin dalam urusan umum sesuai dengan hadis yang tadi sudah dijelaskan dan dibacakan juga. Oke. Lalu kita lanjut ke menurut pendapat para ulama gitu. Di sini saya membawakan ada beberapa gitu menurut pendapat para ulama ya. Yang pertama itu ada Syekh Muhammad Al-Aini, yang kedua ada Ar-Razi, yang ketiga ada Imam Al-Munawi, yang keempat ada Imam As-Hasani. Nah, pada Syekh Muhammad Al-Aini ini tuh beliau itu mengutip pendapat jumhur ulama tentang hadis tersebut, yaitu di mana perempuan itu tidak dapat gitu menjadi qadli atau hakim gitu ya. Meskipun nanti ada pendapat gitu ya minoritas di kalangan mazhab Malikiyah gitu ya, mazhab Maliki gitu, yang membolehkan. Namun Syekh Muhammad Al-Aini itu memilih gitu ya, atau mengutip gitu ya dari jumhur ulama yang memang mengatakan perempuan itu tidak bisa gitu dan tidak boleh gitu menjadi hakim atas dasar hadis ini. Nah, yang masuk menjadi hakim ini tuh adalah menjadi pemimpin gitu. Terus adapun dari Imam Al-Munawi gitu menyatakan atau menyebutkan gitu bahwa maknanya kenapa gitu perempuan itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan, terus nggak diizinkan gitu ya menjadi pemimpin ataupun menjadi ketua ketika suatu kaum dipimpin oleh perempuan. Karena kalau misalnya pemimpin yang perempuan pasti akan hancur gitu atau tidak sejahtera, dikarenakan lemahnya akal perempuan itu dibandingkan akal laki-laki. Jadi contohnya aja seperti ini ya,
akal perempuan itu di bawah akal laki-laki, karena perempuan itu masih pakai hati gitu, menggunakan perasaan, terus dibandingkan laki-laki itu menggunakan akal gitu. Kayak contohnya seperti dalam suatu keluarga yang perempuan itu kadang suka sakit hati dengan omongan laki-laki, dengan perasaannya gitu. Terus kedua, kan kalau laki-laki mah pasti kayak menggunakan akal, terus tenaganya lebih kuat, lebih itulah pokoknya lebih gitu dari perempuan. Nah itu tuh menurut Imam Al-Munawi yang dikutip dari kitab Faidul Qadir. Terus di samping itu ada lagi kayak menurut Imam Ashani, karena perempuan itu telah ditetapkan syariat untuk mereka menjadi pemimpin. Tetapi pemimpinnya itu pemimpin di rumah gitu ya, bukan pemimpin untuk memimpin perang, terus memimpin apa gitu ya, beda ini mah ya. Nah, pemimpin di rumah ini itu gitu juga berkaitan dengan hadis yang lebih kuat gitu dalilnya gitu, yaitu di setiap kalian ada pemimpin dan pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Nah, pertanggungjawabannya itu tuh pertanggungjawaban tentang apa sih gitu, tentangnya itu tentang apa yang dipimpinnya gitu. Terus salah satu poin hadis gitu, pada hadis tersebut yang hadis yang udah dibaca dan dijelaskan, yaitu kelanjutannya itu para istri adalah pemimpin terhadap anak-anak dan atas suaminya. Nah, perempuan itu berarti harus memimpin dalam keluarga itu dengan cara memimpin anak itu, mendidik anak, terus membesarkan anak dan menjaga harta suaminya, kayak jangan dikorupsi, terus jangan asal dikasih ke orang. Kan suka ada aturannya gitu ya, kalau apa-apa itu harus izin atau apa gitu ya. Terus menjaga kewanitaannya buat suaminya gitu. Terus jika sudah ada yang lebih spesifik gitu ya, perempuan itu memimpin di mana, terus di bagian apa, sudah ada hadisnya gitu ya yang menjelaskan tentang itu. Makanya Imam Ashani ini tuh berpendapat demikian. Itu pun dikutip dari kitab Subulu Salam Syarah Ulul Maram. Jadi yang menurut Imam Ashani ini, yaitu perempuan itu boleh menjadi pemimpin, tetapi pemimpin di rumah. Nah, pemimpin di rumah itu beliau itu atau perempuan itu harus memimpin terhadap anak-anaknya dan harta suaminya. Lalu menurut pendapat Al-Razi ini tuh ya, kayak yang tadi sebelumnya dijelasin, kelebihan laki-laki itu meliputi dua hal gitu. Yaitu yang pertama ilmu pengetahuan, ilmu dan kemampuan fisiknya, al-qudrah. Akal dan pengetahuan laki-laki itu menurut beliau itu ya melebihi akal dan pengetahuan perempuan. Yang seperti tadi, kalau perempuan itu lebih spesifik ke perasaan, laki-laki itu lebih spesifik ke akal. Terus untuk masalah pekerjaan keras sih, emang kalau bisa kita lihat aja gitu ya, dalam kehidupan kita yang real gitu di dunia ini, bisa kita lihat kan kebanyakan kayak laki-laki itu lebih kuat, lebih bekerja keras dibandingkan perempuan, karena perempuan tuh kadang suka sering capek, lemes gitu. Jadi seperti itu menurut Ar-Razani. Nah, terus selain tiga ulama itu ya, ada ulama lainnya juga gitu yang sudah saya baca-baca dari online gitu ya, jurnal-jurnal online, yang memperbolehkan bahwa perempuan itu menjadi pemimpin di luar rumah tangganya gitu. Kan kalau yang tadi itu yang Imam Ashani itu ya, beliau itu mengatakan bahwa wanita tuh boleh menjadi pemimpin kan, tetapi itu di dalam rumah tangganya. Tetapi ada lagi di pihak lain yang boleh gitu menjadi pemimpin di luar rumah tangga, seperti memimpin kayak perangan atau memimpin jadi hakim atau apa gitu. Karena Al-Quran memberi syarat kepada perempuan pun bisa menjadi pemimpin gitu, bukan hanya laki. Oleh karena itu sebagian ulama gitu yang lainnya ada membolehkan gitu kepemimpinan itu dipimpin oleh perempuan secara umum.
Nah, kenapa sih dibolehkan gitu? Karena jika mereka gitu, perempuan mempunyai kemampuan untuk melaksanakan amanah tersebut, mereka itu juga memiliki kriteria syarat gitu oleh seorang pemimpin. Apabila perempuan tersebut bisa melaksanakan amanahnya, bertanggung jawab, kuat dan lain-lain, itu diperbolehkan gitu ya. Ada itu dari pendapat para ulama yang sudah saya baca di jurnal-jurnal ini. Nah, oleh karena itu, sebagian ulama itu tidak berpendapat bahwa perempuan itu tidak bisa menjadi pemimpin dengan alasan hadis tersebut hanya bersifat sekedar pemberitaan, bukan ketentuan hukum. Jadi hadis tersebut tuh hanya pemberitahuan gitu ya, hanya informasi kepada umatnya, bukan ketentuan yang hukum secara valid gitu, enggak. Dan hadis tersebut tidak berlaku secara umum, karena hadis disebut disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan peristiwa sukses di Persia yang tadi ya, yang apa tuh, si itunya yang mati, anaknya yang dibunuh. Terus ketika itu Kaisar Persia kan yang kata meninggal dunia, terus para petinggi kerajaan melimpahkan pemimpinan Persia ini tuh kepada seorang ratu, yaitu anak yang tadi. Di tangan ratu itulah Persia itu kayak langsung berantakan, langsung ya gitu. Nah, dari peristiwa itu kan Nabi Muhammad SAW kan langsung respon gitu ya, cepet gitu, nggak lama responnya, nggak kayak dia. Nah, responnya itu dengan cara dia itu berkata yang berada di hadis yang tadi yang sudah saya jelaskan. Oke, selanjutnya di PPT berikutnya, pada menurut ulama ataupun di sudut pandang hadis yang lainnya juga ya, mengaji dari perspektif Al-Quran, bahwa muatan hadis tersebut diriwayatkan oleh Abu Bakrah yang tadi, bahwa perempuan itu tidak layak menjadi pemimpin gitu ya, ataupun ketua. Itu tidak sejalan dengan spirit pada surat At-Taubah ayat 71. Nah, di mana pada surat At-Taubah tersebut dikatakan bahwa dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagaimana mereka menjadi penolong sebagaimana yang lainnya. Jadi di sini itu spesifiknya itu dikatakan laki-laki dan perempuan ya. Nah, laki-laki dan perempuan ini itu tidak hanya orang-orang yang beriman saja, tetapi dikatakan laki-laki dan perempuan ini itu sebagaimana mereka menjadi penolong bagi sebagian lainnya. Sementara hadis yang lain itu lebih cenderung gitu pada tidak bolehnya perempuan menjadi pemimpin. Bahkan ketika perempuan tuh menjadi pemimpin itu dapat memberikan ketidakberuntungan gitu ya. Jadi kayak berantakan gitu kalau perempuan tuh menjadi pemimpin. Lanjut dengan pendapat para ulama ataupun pemikiran ulama yang lainnya, meninjau dari hadis tersebut kita bersifat khusus gitu, hanya dalam konteks cerita Raja Kisra. Kontekstualnya hadisnya itu hanya dalam cerita Raja Kisra ketika bangsa Persia itu mendapati rajanya meninggal kan. Mereka tuh mengangkat perempuan ataupun wanita, sehingga keluarlah sabda Nabi, tidak akan beruntung gitu suatu kaum yang dipimpin oleh wanita. Dan hal ini juga bisa didasarkan pada perilaku Kisra itu sendiri, di mana Nabi Muhammad SAW pernah gitu suatu waktu mengirimkan surat kepada raja-raja dunia gitu, di dunia yang saat itu berkuasa ketika Nabi Muhammad SAW itu masih hidup, untuk mengajak memeluk Islam. Nah, dan salah satunya itu yang dikirimnya itu Kisra. Nah, Kisra ya. Nah, Raja Persia ini, Kisra ini itu ya,
ketika dikirim surat oleh Nabi, Kisra ini justru malah merobek surat tersebut, surat yang telah dikirim oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi pun pernah bersabda, dia telah merobek suratku dan Allah akan merobek kekuasaannya. Berdasarkan hadis tersebut juga gitu, utamanya gitu ya, pada ulama kontemporer gitu melihat bahwa hadis ini itu memang ditunjuk gitu ataupun dirujuk khusus konteksnya itu untuk cerita Raja Kisra ataupun masyarakat Persia pada waktu itu, tidak untuk perempuan secara umum ataupun secara luas. Yang tadi sudah saya katakan gitu ya, bahwa hadis itu tuh kayak belum valid gitu ya secara hukum ataupun belum luas gitu ya untuk perempuan secara hukum, karena bisa aja perempuan menjadi pemimpin. Kita harus lihat kondisi dan situasinya juga dan melihat apakah dia bisa amanah atau tidak, kuat atau tidak, dan lain-lainnya. Terus lanjut, menurut Al-Qurtubi dalam menafsirkan ayat tersebut cenderung gitu melihat aktivitas laki-laki sebagai pencari nafkah, laki-laki yang menjadi penguasa, tukang bekam, dan tentara. Pendapat Al-Qurtubi ini itu diikuti oleh para musafir lainnya, namun para musafir kontemporer melihat ayat tersebut tidak harus dipahami seperti itu, apalagi ayat tersebut berkaitan dengan persoalan rumah tangga. Jadi maksudnya itu kayak hadis tersebut itu cenderung gitu ya melihat ke aktivitas laki-laki sebagai pemimpin tuh kayak kuat gitu kan. Laki-laki tuh kayak dipandangnya tuh kayak buat mencari nafkah ataupun laki-laki tuh menjadi penguasa gitu ya, kayak cocok gitu dibandingkan perempuan, seperti itu. Jadi kita itu jangan terlalu condong ataupun jangan terlalu melihat apa tuh kayak wah bener ya atau gimana ya gitu, jangan terlalu seperti itu banget gitu ya. Lanjut ke PPT selanjutnya, yaitu nilai tarbawi. Nah, nilai tarbawi itu apa sih? Jadi kayak hikmah ataupun pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut. Nah, dalam hadis tersebut itu kita bisa ambil pelajarannya, yaitu kepemimpinan itu harus dipilih berdasarkan kualitas, bukan gender. Oke, bukan gender. Kayak yang tadi sudah saya bilang gitu. Kayak perempuan tuh wanita tuh lebih lemah dibanding laki-laki gitu ya kan. Zaman sekarang tuh kayak gender tuh sangat itu banget ya, politik gender. Terus di sini tuh menunjukkan bahwa pemimpin tuh harus dipilih berdasarkan kualitas dan kemampuan seseorang, bukan hanya karena jenis kelamin mereka gitu. Hal ini mengajarkan kita tidak untuk memandang gender seseorang ketika memilih pemimpin, tapi fokus pada kualitas pemimpin mereka. Bisa misalnya ya, perempuan dia bisa amanah, terus dia bisa adil, apa salahnya dia tidak bisa jadi pemimpin? Tetapi laki-laki yang tidak amanah, tidak bisa adil, korupsi gitu, nah apakah itu cocok menjadikan pemimpin? Enggak kan gitu. Jadi jangan hanya melihat dari gender, tuh jangan hanya melihat dari kayak isu-isu perempuan mah lemah atau gimana gitu. Enggak, ada juga gitu yang perempuan yang kuat ataupun yang lebih-lebih. Terus kedua, pentingnya kritik gitu ya, ada yang membangun. Nabi Muhammad SAW itu dalam hadisnya itu ini memberikan kritik terhadap keputusan bangsa Persia gitu, yang mengangkat seorang wanita itu sebagai pemimpin mereka. Namun kritik tersebut bersifat membangun dan memiliki tujuan untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk menjatuhkan atau merendahkan orang lain. Nah, dalam suatu pemimpin gitu ataupun suatu kaum itu tuh harus menerima kritikan orang. Gak boleh gak terima kritikan orang.
Contohnya seperti hal kayak yang lagi viral sekarang itu Bima ya, yang kuliah di Australia itu dia mengkritik itu daerah Lampung yang jalanannya yang sangat jelek. Nah terus Kabupaten Lampung ya kan ya tuh Bu siapa sih itu lupa deh, pokoknya beliau itu tidak menerima gitu, kayak nggak terlalu menerima banget gitu kritikan dari si Bima ini. Jadi kalau seorang pemimpin gitu ataupun seorang ketua itu harus menerima kritikan, jangan sampai enggak ya. Tetapi kritikannya kita harus lihat dulu, kritikannya itu kritikan yang benar, yang sifatnya membangun untuk memperbaiki, ataupun sifatnya menjatuhkan atau merendahkan orang lain. Kalau misalnya kritikan ini untuk membangun, terus untuk memperbaiki keadaan, terus untuk menyejahterakan masyarakatnya, ya jadi harus terimalah gitu. Jangan sampai tolak ataupun kayak sampai digerebek atau gimana gitu. Oke, jadi harus menerima kritikan ataupun saran ya seorang pemimpin ataupun seorang masyarakat, semuanya pokoknya bukan hanya pemimpin doang sih harus menerima kritikan. Diri sendiri juga harus bisa menerima kritikan dari orang lain. Terus lanjut yang keempat, nilai terbawahnya itu kebijaksanaan dalam memilih pihak dalam konflik. Nah, Abu Bakar ini ya, dalam hadis ini itu hampir saja bergabung dengan salah satu pihak yang dalam perang Jamal gitu. Tetapi akhirnya beliau ini itu kan memilih mundur dan tidak ikut serta perang itu, karena menunjukkan pentingnya kebijaksanaan dalam memilih pihak dalam sebuah konflik, serta pentingnya untuk mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap keputusan. Nah, kan Abu Bakar ini kan ngasih tahu ya, ketika pas terjadinya perang Jamal, ngasih tahu kepada Sayyidina Aisyah gitu, yang tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Terus kelima yang terakhir adalah memperhatikan konteks. Nah, kenapa saya memperhatikan konteks? Karena hadis ini itu menunjukkan pentingnya memperhatikan konteks dalam memahami sebuah hadis atau ajaran Islam, seperti dalam hal hadis ini gitu. Hadis ini bukanlah larangan mutlak bagi wanita untuk menjadi pemimpin. Yang tadi sudah saya jelaskan, wanita itu atau perempuan itu boleh menjadi pemimpin ataupun ketua ataupun hakim, boleh. Tetapi hanya menyatakan bahwa keputusan dalam hal ini harus didasarkan pada kualitas pemimpin seorang, yang tadi sudah dijelaskan juga. Tidak ada larangan yang mutlak ataupun valid gitu dalam hadis ini bahwa perempuan itu tidak boleh menjadi pemimpin. Jadi kita tuh jangan terlalu menganggap wah perempuan tuh bener-bener ya nggak boleh jadi pemimpin tuh gimana, jangan ya. Bisa kok perempuan jadi pemimpin, tetapi harus dengan berdasarkan kualitas kepemimpinan seorang tersebut. Apakah misalnya ada si A perempuannya mau jadi pemimpin, nah kualitas dia itu untuk menjadi pemimpin itu bagus atau enggak? Kalau enggak ya skip gitu. Oke, jadi kita harus lihat dulu, jangan langsung salah pilih atau gimana. Intinya seperti itu yang saya jelaskan. Mohon maaf kurang dimengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Livian Sipa pamit undur diri. Apabila ada yang ditanyakan silakan komen aja di kolom komentar. Apabila kurang jelas mohon maaf. Bye bye.